Salesforce Consumer Goods Cloud is an intelligent, seamless B2B CRM solution specifically designed for the consumer goods industry. Now, you can streamline relationships and orchestrate sales activities to fuel alignment and growth. You can dive into account information from territories down to the store level to surface insights around growth opportunities, track sales and distribution metrics, and deliver visibility into the effectiveness of your field plans. With this information on hand, you can coordinate your field teams and maximize their time by sending them to locations that need attention first. Or simply get a list of recommended visit locations to optimize your business goals. Visits are automatically scheduled to the right location at the right time, optimizing every selling opportunity. Further increase field rep productivity with out-of-the-box capabilities, optimizing route plans and ensuring visits are productive with task management tools and capture orders, all on their mobile device. Once on site, field reps know exactly what needs to be completed during the visit, from inventory audits to promotion checks. They can even utilize object detection to audit planogram and share of shelf quickly and with more accuracy, increasing compliance. And selling products has never been easier, whether it's capturing orders during a visit or knowing ahead of time when a product needs to be delivered. Finally, prioritize and live track all deliveries by understanding which accounts are ready and when. Accelerate growth intelligently from planning to execution on one unified platform with Salesforce Consumer Goods Cloud. Salesforce Consumer Goods Cloud is an intelligent, seamless B2B CRM solution specifically designed for the consumer goods industry. Now, you can streamline relationships and orchestrate sales activities to fuel alignment and growth. You can dive into account information from territories down to the store level to surface insights around growth opportunities, track sales and distribution metrics, and deliver visibility into the effectiveness of your field plans. With this information on hand, you can coordinate your field teams and maximize their time by sending them to locations that need attention first. Or simply get a list of recommended visit locations to optimize your business goals. Visits are automatically scheduled to the right location at the right time, optimizing every selling opportunity. Further increase field rep productivity with out-of-the-box capabilities, optimizing route plans and ensuring visits are productive with task management tools and capture orders, all on their mobile device. Once on site, field reps know exactly what needs to be completed during the visit, from inventory audits to promotion checks. They can even utilize object detection to audit planogram and share of shelf quickly and with more accuracy, increasing compliance. And selling products has never been easier, whether it's capturing orders during a visit or knowing ahead of time when a product needs to be delivered. Finally, prioritize and live track all deliveries by understanding which accounts are ready and when. Accelerate growth intelligently from planning to execution on one unified platform with Salesforce Consumer Goods Cloud. Oke, sudah jam 10:05. Jadi baru saja tadi ada video, itu adalah sedikit perkenalan mengenai Salesforce Consumer Goods Cloud yang akan kita bawakan atau presentasikan hari ini secara mendetail. Sudah jam 10:06, kita mulai saja untuk webinar hari ini. Saya akan opening terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar untuk hari ini. Perkenalkan, nama saya Yos dari Metrodata untuk produk Salesforce. Hari ini kita akan mendengarkan webinar dengan judul Turn Every Store into the Perfect Store with Salesforce Consumer Goods Cloud. Ya. Dengan beberapa objektif seperti
bagaimana kita menerapkan location intelligence untuk menunjang penjualan dan meningkatkan produktivitas di lapangan. Lalu kita mengoptimasi jadwal dan rute untuk memastikan tim di lapangan. Lalu bagaimana kita fokus kepada pelanggan kita untuk kita dapat mengerti kebutuhan mereka lebih baik dan memberikan nilai kepuasan atas brand yang kita tawarkan. Dan beberapa objektif lainnya nanti yang akan dijelaskan lebih lanjut di saat sesi presentasi. Oke, jadi untuk hari ini sesinya akan dibagikan ke dalam 4 macam. Yang pertama ada presentasi mengenai Salesforce Consumer Goods Cloud itu sendiri. Lalu yang kedua adalah demo yang akan kita bawakan melalui video. Lalu ketiga nanti akan ada sedikit quiz. Lalu terakhir ada Q&A. Bapak Ibu bisa bertanya mengenai Salesforce Consumer Goods Cloud itu sendiri. Oke, saya akan memperkenalkan untuk presenter hari ini. Jadi hari ini yang akan present ada 2 orang. Yang pertama adalah Ibu Ani Theo. Ibu Ani Theo adalah Regional Sales Director untuk Salesforce. Lalu yang kedua adalah Ibu Indah. Ibu Indah adalah Salesforce Engineer yang akan mendemokan untuk Salesforce Consumer Goods Cloud ini. Koyos, sorry, screen-nya masih hitam, gambarnya cuma loading doang. Boleh mungkin di reshare. Nah, oke. Thank you. Oke, thank you Jonathan. Oke, jadi langsung aja kita mulai presentasi hari ini. Okay, now the presentation I hand over to Ani Theo. Hi, thank you for your introduction. I hope all of you can hear me. Yeah, we can hear you. Great. So thank you for joining us today. We understand that the industry itself is complex and the way your organization operates is even more complex. And I am grateful for the opportunity to speak with you today about how Salesforce can help you change and help your organization reimagine the way you engage your employees, customers, and consumers. Next page, please. Before I begin, I just want to give you a quick reminder that you should base your purchasing decision on products and services that are currently available. Next slide, please. I want to say a big thank you. We understand that many businesses have been going through challenging times, so I really want to thank you for joining us today. In 2020, we were faced with more than we ever could have imagined. A global pandemic, an economic crisis, a systemic racism, and the ongoing challenge of climate change. You have shown us how resilience, inspiration, and innovation look like. We hope to make today a valuable use of your time. Your success is a priority for us. We are committed to being your partner and persevering together in the days and years ahead. And that is why, next page, Salesforce built Salesforce Customer 360. Salesforce Customer 360 is an integrated CRM platform that unites marketing, sales, commerce, service, and IT departments. It gives these teams a shared view of their customers so that they can work together to build lasting, trusted relationships and deliver the personalized experiences their customers expect. And our platform allows your company, no matter what size, to build amazing experiences for your customers. Now, technologies like mobile, AI, and security are available to you as you grow. Our trusted, intelligent, integrated, and sustainable platform provides the tools that your customers need for success. Now, because of our decades of experience working with consumer goods customers like you, we continue to iterate and deliver solutions to help solve the industry's most pressing challenges and drive growth for your organization. Next slide, please. I don't think I need to delve too much on this thing, but we all agree that 2020 has been an unprecedented year for us. As a result, we have seen implications for our consumer goods customers and the way they approach their route to market and how they interact with their customers. Prior to the pandemic,
consumer goods rely on in-person interactions to develop relationships and drive growth. But based on the recent McKinsey report, brands reported that they have reduced in-person B2B sales by 52%, and overwhelming 97% of brands have changed the way they go to market. Many are now digitizing their B2B relationships by offering self-service and procurement systems. They are hosting more meetings on video conference calls. Brands are ultimately have no choice but start to digitize more and more of their route to market processes. So, what does that mean to consumer goods? Next slide, please. So it means that brands are at a point of inflection. Having been set up for success in what we have seen as a traditional CPG success model, brands have always been known broad, consistent distribution. They have always known how to make decisions and deploy resources from a centralization of functions. They have always known how to keep the consumer in mind when innovating new products and offerings. Do you mind if you bring to the previous slide again? Yes, thank you so much. But the moment of truth is now. Brands are facing real challenges, but also massive opportunities to optimize for growth in the right channels, as we are seeing in the pandemic. They are also facing a need to empower each of their employees to be like a general manager, to build the best relationships and make decisions for the business to drive growth. And they need to keep their customers satisfied, whether they are end consumer or the channel partner like we see in B2B to C experience. Now, how do brands bridge the gap of what we know now and taking the right steps to future-proof their business? Next slide. They need, the next slide, please, don't mind. They need to deliver an agility and growth on a one unified platform. Why they need to do that? Because only with agility and on a one unified platform, all this allows smart integrated sales planning and execution. Now, by bringing together teams and people, it allows you to cover your bases when it comes to working with your customers, and it allows you to plan and execute seamlessly. And that is why we introduce Consumer Goods Cloud to your business. Next slide, please. So I would like to introduce you the Salesforce Consumer Goods Cloud. Consumer Goods Cloud, or sometimes you often hear the word CG Cloud, is the foundation of the modern route to market and was created as a dedicated solution with its own data model for the industry built on the world's #1 CRM. With CG Cloud, brands can accelerate growth from planning to execution with speed and intelligence for channel partners. How do we do that? Number one, manage key accounts. Manage key accounts by empowering sales managers to focus on relationships and orchestrate sales activities, building alignment and sales growth. Deep dive in account information and surface insights and analytics that provide an in-depth view of account health, track sales metrics, surface growth opportunities, and deliver visibility into the effectiveness of field execution of your plans. Coordinate your field teams and maximize their time by sending them to the account locations that require the most attention. Optimize field execution. Now, optimize field execution by driving efficiency for field reps and drivers with optimized route plans, task management, and mobile order capture capability. Those in the field can stay organized and now know exactly what needs to be done when they arrive for their visit, whether it is inventory checks, planogram compliance audits,
delivering inventory, or simply selling in new innovation. Deliver intelligent growth. Now, deliver intelligent growth with our Einstein for Consumer Goods infused in every part of the planning and execution process. Einstein Analytics powers all the insights and analytics that you need to know the relationship with your channel partners. Salesforce Einstein Visit Recommendation will help you send your field team to the right location at the right time based on your business goal. Finally, Einstein Vision for Consumer Goods increases audit accuracy with a simple snap of a photo to ensure your planogram is merchandised correctly and you get the share of the shelf that you have fought hard for. And out-of-the-box capabilities specifically designed for the consumer goods industries accelerate your digital transformation goals and deliver the result that you want. Next slide. Now, this is another slide that I want to show to you that CG Cloud can transform field execution by number one, smart visit planning with location intelligence, visit right stores at the right time, and geo-visualization and smart direction for the sales rep to optimize the route. The second, how they transform field execution is to deliver the perfect shelf faster with pre-configured activities and task assignment, increase the planogram compliance and monitor status of the inventory, which we have talked so much about it so far. And third, sell smarter in the store with mobile order capture capabilities, drive sell-in and sell-through with promotion, and most importantly, capture every insight on-site to enrich the customer data. So what is the business value of consumer goods clouds can deliver? Next slide, please. We instantly see the value of increased revenue and productivity by increased more compliance, increase the retail visits, reduce the stock outs, and also increase the productivity of the field rep that I've been seeing out there. And of course, as a result of it, it decreased the operating cost by bringing down the cost of attrition. The impact that we see as a result of adopting consumer goods cloud is a 35% increase in customer satisfaction, and we also have seen a 27% increase in ROI. Next slide, please. Now, this is an example of a qualitative value of a CG cloud that delivers the key objective of increased revenue, increased productivity, and scale effectively. Now, if you look at the value map itself, that shows how the stated key business objectives to the very specific center part, which we lay down the Salesforce capabilities that will help you to achieve the business KPI that eventually will give you a very strong outcome of a customer's experience significant returns. Now, this data point are coming out from our pool of customer survey data that we have collected as a result of they adopting our CG Cloud. Now, I want to quickly go into two customer success stories. Next slide, please. The first one, I want to talk a little bit on PepsiCo. Now, PepsiCo is one of the world's leading food and beverage. Their key challenge is that they are looking to refine their commercial go-to-market strategy and execution, knowing that they needed to transform the way it services the channel customers who consist of distributors and stores. They also realized that they needed to modernize the technology they use in order to scale the way they work with the channel customers. So PepsiCo Latin America envisioned the future retail execution for organized trade channels using consumer goods cloud and a connected digital front office. As a result of the deployment, Pepsi was able to increase successful order transmission by 35%, save 12% of the time with optimized route, grew 10% in perfect store performance, and increased targeted customer visits by 1.7 times. And the next story, Calavo
Growers. So Kalava Growers is an international consumer goods and farm products specializing in avocados and other fruits. So historically, they track all their work and opportunities on spreadsheets. The challenge with having this track on spreadsheet is that the broader sales and finance team did not have a visibility to opportunities coming down the pipe. Now, without knowing the opportunities, it creates logistically difficulties when going out to pick the right amount of inventory for customers to avoid waste. It was also getting more difficult to hold the sales teams accountable to work, especially as the team moved to remote working because of COVID-19. Now, Kalavo realized that they needed a digital solution quickly to allow their sales team to track opportunity, quickly access the account information, and ultimately be more productive while they are out in the field. They have leveraged CG Cloud to consolidate all their accounts information to one platform and track all the opportunity there, providing visibility to everyone on the team. This allows their team to avoid any unnecessary waste on produce. Sales managers also now have access to the account information and reports on their mobile devices so that they can access all relevant information wherever they are. Finally, their team is able to plan their daily schedule within the mobile apps for each opportunity. As a result of that, the 36% increase in the sales reps productivity and also drive a 10% increase in the revenue. Now, with that, I would like to pass the time to Indah for the demonstration. Thank you, Annie. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya adalah Solution Engineer dari Salesforce. Dan kali ini saya akan membawakan demonstration untuk produk Consumer Goods Cloud dengan dari dua persona. Next, please. Jadi persona yang pertama, nanti saya akan memperlihatkan bagaimana Amir, seorang sales rep di satu perusahaan retail yang dalam kesehariannya melakukan store visit ke account-account atau stores yang dia handle. Dan yang kedua, nanti saya akan menjelaskan sedikit dari sisi persona Edo. Edo adalah seorang sales manager, manajernya Amir, dan bagaimana nanti dia memanfaatkan CG Cloud untuk mereview performance dari timnya gitu ya. Dan juga nanti ada sedikit tentang bagaimana CG Cloud dapat mengoptimalkan retail plan execution dari sales rep dan dari sales manager. Oke, next. Nah, sekarang persona pertama, Amir. Amir ini adalah sales rep perusahaan retail yang kesehariannya melakukan store visit ke account atau stores yang dia handle. Dan sebagai sales rep, tentu saja dia berusaha untuk mencapai target revenue secara keseluruhan maupun dari sisi granular di level stores. Nah, di demo kali ini kita akan melihat bagaimana Amir akan memanfaatkan Consumer Goods Cloud untuk membantu menyelesaikan aktivitas hariannya, terutama dalam melaksanakan activity atau task dia di setiap store visit. Nah, seperti contohnya dia bisa check-in dan check-out. Lalu ada beberapa task yang reguler dia lakukan ketika dia store visit, seperti dia akan cek inventory-nya, promotion yang berjalan sekarang, planogram dibandingkan dengan reference planogram yang seharusnya, lalu juga dari sisi asetnya apakah beroperasi dengan baik atau tidak. Lalu kita juga akan bisa melihat bagaimana Amir memanfaatkan CG Cloud untuk melakukan in-depth review dari sisi account detail. Lalu dia akan melihat nanti bagaimana historical interaction dengan store manajernya, dan juga ketika dia melakukan visit dan dia menemukan kejanggalan atau keluhan dari store manager, dia juga bisa melaporkan dengan menggunakan app CG Cloud ini. Lalu dia juga akan melihat insight dari store atau account yang dia handle. Dan terakhir ketika Amir telah selesai menyelesaikan store visitnya ini, nanti kita akan melihat bagaimana Salesforce akan langsung mengirimkan post visit survey ke store manajernya secara otomatis.
Oke, langsung aja kita ke demonya. Oke, pada demo kali ini kita akan melihat bagaimana keseharian Amir sebagai seorang sales rep di suatu perusahaan retail memanfaatkan consumer goods cloud dalam merencanakan kunjungan ke toko-toko yang dia handle dari mobile device-nya. Tujuan dari demo kali ini adalah saya ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya consumer goods cloud atau CG cloud dapat meningkatkan produktivitas tim sales rep dan meningkatkan revenue dengan menyediakan tools yang dibutuhkan oleh para sales rep dalam suatu unified experience. Oke, mari kita mulai aja demonya. Nah, di sini saya sebagai Amir, seorang sales rep, bersiap-siap untuk mulai mengunjungi toko-toko sesuai visit plan saya. Di sini, seperti Bapak Ibu bisa lihat, saya bisa melihat list dari upcoming visit saya hari ini, beserta semua detail toko yang akan saya kunjungi. Jadi, saya tahu secara pasti toko mana yang akan saya datangin, rute mana yang harus saya tempuh, serta kunjungan mana yang paling priority. Selain itu, karena CG Cloud ini juga dibangun secara native di Salesforce platform, jadi kita punya akses secara langsung terhadap semua fitur dari platform ini. Contohnya, saya bisa mengakses data account, data di digital selling, serta chatter yang merupakan fitur kolaborasi, semuanya ini dalam satu platform. Ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu, selagi di perjalanan menuju ke toko, misalnya toko pertama saya ya yang harus saya kunjungi hari ini, yaitu NTO Store Presidio, saya juga bisa menelpon store manager terlebih dahulu untuk memberikan heads up bahwa saya akan datang berkunjung. Nah, selain itu, saya juga bisa mendapatkan rekomendasi rute terbaik untuk menuju ke toko tersebut secara langsung dari apps ini. Oke, ketika saya udah sampai di toko ini, saya akan mulai check-in untuk memulai kunjungan. Tapi sebelum saya check-in, saya switch dulu ke Overview tab, di mana saya bisa melihat detail terkait special instruction yang saya harus aware ketika saya mengunjungi toko ini, dan account details dari toko ini. Kali ini, saya akan coba gali lebih lanjut mengenai store details-nya. Dari tab ini, saya bisa mengetahui 360-degree view dari store tersebut. Nah, contohnya kemudian jika saya switch ke related tab, saya bisa tahu list produk yang dijual di store ini, store location, dan lain-lain. Dan ketika kembali ke detail tab, saya akan mendapatkan full visibility terkait detail dari store ini. Contohnya, siapa store manager yang akan kita temui. Untuk case ini, kontaknya adalah Bapak Tyree Zilnicki. Nah, kalau saya pilih Bapak Tyree Zilnicki ini, saya bisa langsung mengetahui catatan mengenai historical interaction dengan kontak tersebut. Misalnya, case apa yang sudah dia buat, maupun case yang dibuka atas nama beliau. Nah, hal ini penting untuk saya ketahui sebelum saya melakukan store visit, supaya saya bisa make sure nggak ada pending issue ketika saya ketemu dengan store manager ini yang membuat dia unhappy. Dan ketika saya lihat ada isu dalam kunjungan ke store ini, saya juga bisa membuat case dengan cara mengklik tombol new case yang berada di bawah layar untuk saya follow up nantinya. Kemudian, setelah ini saya akan mengeksplor Store Insight untuk NTO Store Presidio. Oke, di sini saya kembali ke window utama NTO Store Presidio. Saya pilih NTO Presidio Insights. Dan ini akan membuka analytics dari Store Insight ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa notice bahwa Salesforce sudah memfilter secara otomatis dashboard saya dengan data-datanya NTO Presidio. Hal ini penting sehingga saya sekarang bisa langsung melihat data yang relevan dengan toko yang saya kunjungi. Jadi saya nggak perlu memfilter atau bikin dashboard secara manual untuk dapat data yang saya cari. Hal ini tentu membuat saya lebih produktif. Secara sekilas, saya bisa lihat bahwa revenue growth-nya cukup baik dalam beberapa bulan terakhir. Namun saya masih ada revenue gap nih terhadap target saya untuk store ini. Dan kalau saya explore lebih lanjut, saya juga find out bahwa performance toko ini di bulan Juni bagus banget. Tapi menurun secara drastis di bulan Juli dan Agustus. Nah, hal ini akan menjadi poin diskusi saya dengan store manajernya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, hal-hal ini tuh adalah insight idea yang bisa saya ketahui secara cepat nih, terkait key account management domain dengan memanfaatkan CG Cloud dari mobile device saya.
Dan di bagian bawah, kita juga bisa lihat output dari Einstein Discovery Predictive Machine Learning Model yang menunjukkan bahwa, opportunity terbesar saya untuk bisa achieve target saya adalah dengan fokus pada energy burst product. Nah, sehingga ini bisa menjadi poin diskusi saya dengan store manager saat saya berkunjung. Selain itu, ada juga insight tambahan berupa dashboard, scatter plots, bar chart, dan lain-lain. Poinnya adalah dashboard ini bisa dikonfigurasi baik dari sisi layout maupun konten sesuai dengan proses bisnis Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menampilkan konten yang paling relevan untuk para sales rep kita. Dan poin lain adalah di sini kita bisa mendapatkan actionable insight yang holistik dari berbagai sumber data, nggak cuma dari Salesforce aja. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mengintegrasikan data dari ERP maupun market data dari Nielsen, nah itu juga bisa dilakukan. Nah, karena sekarang saya sudah siap untuk melakukan store visit pertama saya, mari kita kembali ke tab visit. Oke, sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat di sini, terdapat list dari seluruh task yang harus saya selesaikan dari kegiatan store visit. Dan di sini semua aktivitinya bisa dikonfigurasi ya Bapak Ibu sesuai dengan proses bisnis atau sub-vertical product dengan mengikuti proses retail execution yang ideal dari Bapak Ibu. Nah, karena di sini juga semua datanya ada di platform Salesforce, data yang terkumpul itu bisa kita agregasi dan bisa dipakai untuk membuat compliance reporting pada level toko atau untuk memunculkan insight pada level account maupun level organisasi. Atau bisa juga digunakan untuk misalnya membuat chart key account manager dan membantu para eksekutif untuk memformulasikan planning retail, trade maupun strategi bisnis yang lebih luas. Nah, sekarang saya akan start visit dan melakukan inventory check terlebih dahulu. Di sini, as a note, Bapak Ibu nggak perlu melakukan aktivitinya secara berurutan. Jadi sekarang udah saya start visit, saya mulai melakukan inventory check. Ketika saya drill down task inventory check ini, hal pertama yang saya perhatikan adalah semua kegiatan inventory check sudah dibagi berdasarkan aisle atau lokasi in-store location-nya. Jadi saya tahu persis, saya harus cek apa di setiap lokasi. Dan ketika saya menuju ke aisle nutrition, misalnya saya bisa langsung menangkap total jumlah unit di shelf beserta dengan harga yang tertera. Dan ketika saya menyelesaikan kegiatan ini, layar saya langsung terupdate dan memberitahu saya untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Oke, di sini saya juga bisa lihat level stok pada toko, data SKU level berdasarkan kuantitas, status, maupun informasi lain yang mungkin relevan. Sekarang saya akan melakukan mencek promotion. Nah, sebagai field sales rep, saya tahu bahwa consumer goods customer kita ini spending cukup banyak pada bagian trade, terutama end caps. Jadi saya akan fokus pada promosi Alpine Energy Bar end caps di sini. Dan kita diberikan daftar pertanyaan untuk memandu selama proses validasi compliance. Di sini saya akan cek apakah ada kejanggalan pada jumlah produk, signage produk, jumlah unit yang dipajang, maupun kebersihan area pada penjualan produk. Nah, kalau ada kejanggalan dalam proses validasi ini, saya bisa documenting di sistem ini, langsung upload fotonya sebagai bukti, dan nanti bisa saya diskusikan remediasinya dengan store manager atau distributor yang relevan. Oke, di sini saya akan skip capture order dan akan langsung masuk ke planogram check. Oke, di sini saya bisa melakukan pengecekan store display dengan referensi planogram yang tersedia. Oke, saya mengambil foto dari shelf, melakukan penghitungan manual kalau misalnya memang dibutuhkan, dan di sistem backend, foto yang tadi kita upload akan dibandingkan dengan model machine learning Einstein Vision, dan Salesforce akan secara otomatis mengkalkulasi KPI berdasarkan SKU atau SKU presence di shelves dan SKU frekuensi dibandingkan dengan referensi planogram. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa hasil dari outputnya adalah kita bisa
membandingkan Einstein Vision Model yang sudah diidentifikasi oleh Einstein Vision Model dan juga box-box yang ada di sekitarnya dan di backend system. Jadi KPI lain seperti misalnya share of shelf itu juga bisa dikalkulasi secara otomatis. Nah, ini sudah diidentifikasi oleh Einstein Vision. Oke, dan karena semua data ini ada di platform Salesforce, maka nanti reportingnya bisa diagregasi di setiap level, baik dari sisi store compliance maupun perspektif strategic insight. Terus sekarang saya on my way out dari store ini, saya akan berhenti sejenak di Alpine Coolers untuk memastikan bahwa coolers ini bekerja dengan baik, punya stok level yang diharapkan, dan tidak ada produk kompetitor di dalamnya. Nah, jika saya menemukan isu, misalnya coolernya rusak atau nggak beroperasi, saya bisa melaporkan case ini dengan mendokumentasikan di dalam sistem, take picture, dan nanti platform Salesforce akan langsung men-trigger internal workflow-nya untuk mendispatch teknisi untuk on-site dan memperbaiki cooler ini. Jadi, salah satu benefit dari CG Cloud dan platform Salesforce ini adalah kita bisa memanfaatkan sinergi antara CG Cloud dengan produk Salesforce lain yang misalnya customer sudah punya atau punya di kemudian hari dalam suatu single unified experience platform. Oke, sekarang hal ini tuh mengakhiri store visit saya ke toko hari ini. Jadi saya akan menyelesaikan store visit ini dengan menekan end visit dan kemudian akan menuju ke store visit saya selanjutnya. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan di demo ini. Dari perspektif store manager, ketika saya rep sudah mengakhiri store visit, store manager akan mendapatkan email atau SMS tergantung preferred communication channel-nya terkait post visit survey. Di sini, Thairi akan diminta untuk memberikan feedback, baik secara overall experience maupun pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Misalnya aspek-aspek dari store visit rep hari ini. Hal ini penting dari post visit survey supaya kita bisa mendapatkan data untuk meningkatkan strategi retail execution di masa yang akan datang, juga untuk mewujudkan mutual success bagi para retailer dan manufacturer ke depannya. Oke, sekian demo saya kali ini. Oke. Oke, tadi sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat dari demo sebelumnya, kita udah bisa melihat bagaimana Amir, seorang sales rep, telah memanfaatkan CG Cloud dalam membantu dia menyelesaikan aktivitas hariannya, terutama dalam melaksanakan activity atau task di setiap retail store visit dia, kayak misalnya tadi check-in dan check-out, lalu tadi dia sudah melakukan pengecekan inventory, pengecekan promotion, planogram, aset, terus dia juga melaporkan keluhan atau kejanggalan dari store manager atau juga membuat new case untuk dia follow up nantinya. Dan dia juga tadi sudah sempat mendapatkan atau mengupdate insight dari store berdasarkan hasil kunjungannya. Dan tadi terakhir kita bisa melihat bagaimana store manager mendapatkan invitation untuk mengisi post visit survey setelah sales rep kita melakukan store visit. Dan dengan menggunakan CG Cloud, diharapkan Amir bisa menjadi lebih produktif dan juga mencapai target revenue yang diharapkan. Nah, sekarang di demo yang kedua, di sini saya akan membawakan persona Edo, yaitu salah satu sales manager di perusahaan retail, dan nanti ada di akhir ada salah satu team member sales rep-nya. Nah, Edo ini sebagai store manager dan salah satu tim sales rep-nya, kita akan melihat bagaimana dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Contohnya dia pertama akan mereview performance dari tim sales rep-nya, yang mana yang underperforming misalnya. Terus dari sisi stores yang mana yang underperforming. Nah, dan nanti dari situ kita juga akan men-drill down insight hingga ke record level. Lalu kita juga akan melihat bagaimana Edo ini memanfaatkan Chatter untuk berkolaborasi dengan tim sales rep-nya. Dan dari sisi sales rep-nya, nanti kita akan bisa lihat bagaimana mereka bisa menggunakan Salesforce Maps untuk mengoptimalkan rute planning mereka, merencanakan visit schedule-nya, dan juga mendapatkan real-time insight-nya.
Nah, langsung aja kita lihat ke demo yang kedua. Oke, pada demo kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana Edo, seorang sales manager, mempunyai complete view yang holistik terhadap performance tim membernya di lapangan. Nah, di sini saya juga bisa melihat bagaimana kuota achievement dari semua sales rep saya, dan saya lihat ada satu yang underperform, dan dia ternyata menghandle wilayah California. Maka saya akan drill down scorecard-nya untuk melihat store mana saja yang dia handle, dan juga bagaimana achievement revenue-nya dari sisi kategori maupun produk. Lalu saya juga akan drill down beberapa store dia, salah satunya di Santa Rosa, dan di sini terlihat bahwa produk spread-nya cukup baik. Tapi ketika saya drill down NTO Store Presidio, terlihat bahwa hanya ada satu produk yang make most of the sales. Maka saya akan coba drill down toko ini atau account ini, dan di sini saya bisa lihat account details-nya, beserta juga dengan account insight dari stores ini. Di account insights, saya bisa melihat bagaimana revenue growth over time dari account ini, beserta juga sesuai dengan estimasi saya tadi, ada satu produk yang makes most of the sales di store ini, atau overabundance. Maka saya akan coba reach out ke sales rep saya di Chatter, yaitu fitur kolaborasi di Salesforce. Saya akan summon dia, dan saya akan minta dia untuk melihat ke account ini dan memasukkannya ke dalam store visit plan dia hari ini. Di sini adalah view atau perspektif dari sales rep saya. Jadi ketika dia merencanakan store visitnya, dia akan bisa melihat analisis yang sama dengan sales manajernya. Dan di sini juga dia mendapat notifikasi dari manajernya untuk melihat account yang dia handle, yaitu NTO Store Presidio. Dan karena dia akan memasukkan account ini ke dalam store visitnya hari ini, maka dia akan klik map it. Dan di maps ini dia bisa melihat secara detail di mana letak dari account tersebut berada gitu. Dan di sini kita bisa lihat letaknya ada di downtown San Francisco. Lalu selain itu dia juga ingin mengunjungi beberapa stores yang berada di radius yang dekat dengan NTO Store Presidio, namun dengan beberapa kriteria, misalnya underperform atau juga memiliki active promotion. Nah, di sini dia akan meminta rekomendasi Salesforce store mana saja yang dia harus visit berdasarkan kriteria tersebut. Nah, di sini dia akan pilih mass actions dan dia akan masukkan ke dalam rutenya. Jadi di sini Salesforce juga akan bisa mengoptimasi rute dari store locations ini. Misalnya di sini ada 6, misalnya berdasarkan traffic-nya. Dari sini nanti sudah terlihat bahwa rutenya untuk hari ini, hari Selasa, dia akan mengunjungi 6 toko ini dengan rute sebagai berikut. Dan ini akan sync ke mobile device-nya sehingga nanti dia akan bisa mengakses rute ini dari mobile device-nya. Oke. Nah, tadi Yos bisa di... Oke. Tadi sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat dari demo yang kedua, kita telah melihat bagaimana Edo, seorang store manager dan salah satu tim sales rep-nya yang dalam kesehariannya menggunakan CG Cloud, mereka telah melakukan contohnya tadi mereview performance atau quota achievement dari sales rep-nya. Lalu mereka tadi kita bisa lihat sudah men-drill down insight hingga ke record table, memanfaatkan Chatter untuk berkolaborasi, serta juga tadi kita bisa lihat bagaimana sales rep-nya memanfaatkan Salesforce Maps untuk mengoptimalkan rute planning-nya,
merencanakan visit schedule-nya, dan juga mendapatkan real-time insight. Salah satu notes yang mungkin Bapak Ibu juga bisa take notes adalah ini tadi pas demo kita melihat maps-nya di US area. Nah, tapi itu sebenarnya bisa dikonfigur supaya nanti misalnya petanya peta Indonesia atau peta Jakarta, let's say. Jadi itu semua configurable. Nah, di sini demo saya sudah selesai. Saya kembalikan ke Yos. Oke, tadi kita sudah selesai untuk presentasi dan demo solution-nya dari Ibu Ani dan juga Mbak Indah ya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau punya pertanyaan, tolong pertanyaannya dicatat terlebih dahulu, karena habis ini kita akan langsung ke kuis singkat dulu ya. Baru nanti setelah kuis itu kita akan masuk ke Q&A. Oke, jadi untuk sekarang, untuk kuis ini, waktu dan tempat saya kasih ke Viola ya. Oke, Pak. Ditunggu sebentar. Jadi Bapak Ibu, dari kita udah siapin nih ada hadiah untuk 3 orang ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikut aja nih berpartisipasi aktif untuk kuisnya. Oke. Silakan Violen. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti sesi webinar Salesforce pada hari ini. Kita akan masuk ke sesi kuis. Untuk link kuisnya sudah disebarkan di kolom komentar, atau Bapak dan Ibu yang punya aplikasi kuisnya bisa langsung join dengan kode yang tertera pada share screen yang saya berikan. Untuk formatnya, mohon dibantu dituliskan nama dan nama perusahaannya, atau sebaliknya nama perusahaan strip namanya. Untuk yang belum sesuai akan saya remove ya. Minta tolong join dengan nama dan nama perusahaannya. Untuk peraturan kuisnya, peserta dilarang menggunakan 2 akun berbeda. Apabila diketahui melakukan kecurangan, maka akan didiskualifikasi. Peserta dilarang mengulang kuis, jadi kalau misalkan udah selesai, tolong jangan diulang lagi ya Bapak dan Ibu. Kemudian, saya minta bantuannya untuk para peserta mengisi feedback form yang tertera di kolom komentar untuk memudahkan tim melakukan verifikasi apabila peserta menang dalam kuis ini. Waktu pengerjaannya nanti akan diberikan 3 menit dan diharapkan peserta mengerjakan kuis secara suportif. Kita tunggu 2 menit lagi, nanti kuisnya kita mulai ya. Sambil menunggu kuisnya, minta bantuan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang tertera di kolom komentar ya. Terima kasih.
Sudah ada 32 peserta yang ikut, mungkin bisa di-start kuisnya. Selamat mengerjakan Bapak dan Ibu. Kuisnya akan saya akhiri di 10.53. Untuk posisi sekarang, di posisi pertama ada Bapak Budi dari PT Sadana. Posisi kedua ada Bapak Dadi dari PT Inspira Sita. Dan terus berganti nih tempatnya. Di posisi pertama ada Bapak Budi dari PT Sadana. Yang kedua ada Bapak Ibnu dari PT Miwa. Saya akhiri kuisnya di 3, 2, 1. Selamat untuk para pemenang. Untuk sementara di juara pertama ada Bapak Budi dari PT Sadana. Juara kedua ada Ibu Gracia dari PT Setio Harto. Dan di juara ketiga ada Bapak Michael dari Polygon. Untuk pemenangnya nanti kita akan verifikasi kembali dan akan dihubungi oleh tim Salesforce. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang tertera pada kolom komentar. Sekian kuis hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Yos. Silahkan Pak Yos. Oke, thank you Violan. Thank Selamat you. buat Bapak Ibu yang sudah berhasil ini ya menang kuis ya, kepada Bapak Budi, Bu Gracia, dan Bapak Michael. Oke, tadi untuk kuis singkatnya, sekarang kita akan memasuki untuk Q&A nih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tadi punya pertanyaan sekitar Consumer Goods Cloud, ya buat mungkin masing-masing perusahaan atau industri dari Bapak Ibu sekalian, bisa tolong langsung aja ditanya di sini, nanti kita akan bantu jawab untuk pertanyaannya. Terima kasih. Yos, mungkin boleh di-share screen lagi yang modul tadi? Oke,
Koyos, ini ada beberapa yang personal chat nih buat tadi hasil dari webinar ini. Ini ada yang nanya, untuk Consumer Goods Cloud ini apakah khusus untuk retail bisnis aja atau bisa pakai yang lain sih? Oke, pertanyaannya tadi ya, apakah CG Cloud ini khusus untuk industri retail atau bisa untuk yang lainnya nih? Seperti itu ya? Yap. Oke, mungkin dari Mbak Indah bisa bantu jawab ya? Oke. Sorry, tadi bisa diulang pertanyaannya, Mas Yos? Ini, apakah CG Cloud ini khusus untuk retail bisnis aja, atau ini sebenarnya bisa nih buat industri yang lainnya? Oke. Wait, aku udah unmute kan? Oh ya. Thank you pertanyaannya. Jadi dia benar bahwa jadi CG Cloud ini memang primarily dipakai sama consumer goods company karena tapi capability yang ada di CG Cloud tadi seperti yang udah kita perlihatkan kayak misalnya Salesforce Maps gitu ya, terus kayak rute sama schedule optimization yang tadi juga aku udah perlihatkan di demo, itu bisa digunakan nggak cuman di retail company aja, tapi juga bisa dipakai di banyak industri dan juga misalnya field service gitu ya. Nah, sebagai contoh nih misalnya ada insurance company gitu. Nah, mereka mau melihat kayak bagaimana sih meng-uncover kayak hidden opportunity di suatu teritori dan juga dia mau mendeploy sales rep-nya secara cepat gitu. Nah, ini bisa juga menggunakan tadi Salesforce Maps yang tadi sudah kita perlihatkan, terus juga kayak schedule optimization. Nah, itu juga kan berarti nggak hanya dari sisi retail aja, tapi misalnya tadi insurance company juga bisa menggunakan hal ini. Nah, jadi nggak terbatas cuman di sini aja ya, nggak cuman di retail company aja ya, Mas Yos. Jadi terus salah satunya lagi yang aku kepikiran juga sih, misalnya contohnya manufacturing company nih. Nah, mereka butuh rute scheduling atau rute optimization untuk mendispatch technician-nya contohnya. Nah, itu juga bisa menggunakan rute optimization dari yang Salesforce Maps yang tadi udah sempat aku perlihatkan. Jadi kalau dari sisi use case atau dari sisi aplikasi, ini nggak terbatas di retail company aja, jadi sangat banyak nih penggunaannya kalau yang aku kepikiran sih. Gitu ya kali Mas Yos? Oke, thank you jawabannya Mbak Indah. Berarti tadi memang kalau sekarang mungkin fokusnya di retail industri, tapi masih bisa masuk untuk ke tadi ya finance industry, manufacturing dan lain-lain Nah, ya. jadi ya betul. Jadi secara use case sih ini luas banget penggunaannya dan kita bisa lihat sekarang ini juga udah sempat udah digunakan di berbagai industri, berbagai use case gitu. Oke, thank you. Oke, ini ada pertanyaan lain nih di kolom chat dari Pak Fajar Prihandono. Pertanyaannya, ini apakah dipakai untuk account manager atau regional manager, atau apakah ada role untuk store juga nih? Role untuk store itu maksudnya gimana ya? Mungkin Bisa. untuk saat ini ya, sales-nya pergi ke store-nya, kalau tadi kan use case-nya dari sisi sales sama sisi manajernya saat mereka melakukan kunjungan ke store-nya nih. Nah, di store-nya sendiri itu ada ini gak sih, ada yang bisa dipakai gak sih CG Cloud ini dari pihak store-nya? Kalau di sini sih mungkin penggunaannya tadi lebih dari sisi sales rep-nya sih. Jadi ketika dia mengunjungi
masing-masing masing-masing store itu dia sambil ngecekin gitu ya, ada list of activity yang bisa dia lakukan. Jadi misalnya tadi ngecek coolernya lah gitu ya, atau misalnya ngecek stoknya. Oke, suaranya Mbak Indah kayaknya agak keputus nih internetnya. Tadi kepotong. Oke, kalau gitu mungkin aku bisa bantu jawab ya. Untuk Pak Fajar, ini jadi memang tujuannya adalah lebih ke untuk internal sales-nya kita sih Pak. Jadi lebih ke tadi field sales, lalu untuk regional manager atau enggak account manager itu biasanya akan diberikan satu, yaitu kalau kita boleh bilang namanya dispatcher. Jadi dia lebih ke membuat schedule-schedule-nya, ataupun kalau misalnya kita memberikan kebebasan kepada account manager atau sales-sales itu untuk bikin schedule sendiri, dan ketika mereka udah ada nih untuk seminggu, sebulan gitu, itu mereka bisa minta approval ke regional manager itu atau ke si adminnya atau dispatcher yang akan meng-approve gitu. Memang lebih begitu sih. Lalu untuk ini ada sambungan juga ya, dan bagaimana si Gcloud bisa mengatur feedback dari hasil reviewnya. Jadi itu survei itu akan dilakukan oleh si sales-nya, jadi field sales atau mungkin account manager ketika mereka visit nih ke retail store atau mungkin kalau dipakai dengan lainnya gitu ya. Jadi ketika mereka sudah datang situ, mereka sudah melakukan activity-activity yang harus dilakukan, yang udah disesuaikan atau ditentukan sebelum mereka jalan. Lalu ketika sudah selesai, mereka bisa ada survei yang dilakukan langsung di lokasi itu. Atau nanti misalnya kalaupun tidak langsung di satu juga, kita bisa lakukan survei itu kirim by email, by mungkin telepon dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau untuk survei sendiri memang ada multiple option sih. Kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Sobari ya, dari CFC. Ya. Jadi untuk yang pertama, jadwal kunjungan ke toko itu yang create user-nya sendiri atau admin? Nah, jadi tadi saya udah bilang juga, kita bisa memberikan option nih kepada si user-nya atau mungkin kita bilang field sales. Karena gini, beberapa case kan field sales itu lebih mengenal nih dengan customer mereka. Toko-tokonya itu mereka lebih kenal sifatnya bagaimana, apakah mereka mau dikunjungi kapan dan lain-lainnya. Memang Salesforce ini mereka bisa memberikan route optimization, jadi by system bisa membantu seperti itu. Tapi kan yang lebih mengetahui biasanya kalau misalnya sales itu sudah senior ya, mereka tahu nih, oh dari toko rute yang biasa mereka jalani adalah rute A, rute B, rute C. Nah, tapi untuk optimization-nya sistem bisa membantu, tapi balik lagi ke preference atau mungkin standar dari masing-masing user-nya itu sih. Karena mereka biasanya kan tadi mereka udah kenal sama toko, mereka tahu toko ini biasanya pesen barang tuh berapa lama sekali, lalu biasanya mereka itu dikunjungi hari apa, lalu bagaimana kunjungan dan lain-lain. Jadi itu kita bisa sesuaikan apakah top down dari sisi manajernya untuk si sales-nya mungkin sales-sales yang baru, yang mereka itu baru masuk, mereka belum tahu nih bagaimana preferensinya, itu bisa kita bantu by system, dibantu oleh si sales manajernya. Tapi kalau misalnya dari si user-nya udah mengenal, itu bisa kita berikan mereka kebebasan untuk building those, yaitu mereka punya routing sendiri. Nah, lalu di aplikasi ini bisa upload file video atau tidak? Jawabannya bisa, tapi kita mungkin ada sedikit concern di storage-nya. Karena Salesforce ini kan fully cloud ya, jadi yang akan menjadi first concern adalah storage-nya. Biasanya kalau misalnya kita upload file adalah upload foto gitu, jadi dalam hal ini sebagai bukti, apakah mereka benar-benar visit ke customer atau tidak, kayak gitu. Jadi kita memang beberapa case di customer-customer kita yang lain, kita buka, jadi option untuk mereka ketika mereka visit ke customer, ketika mereka check in, check out, ada bukti berupa foto. Either itu mereka selfie di lokasi itu, atau mereka ya sekedar foto, kayak gitu. Nah, lalu plan analysis ini bisa sampai berapa poin?
Itu tergantung bisnis proses sih ya, Mbak Indah, please correct me if I'm wrong. Karena Salesforce ini memang kita sudah ada template-nya, tetapi kita biasanya akan lakukan workshop requirement untuk menyesuaikan. Jadi yang ada di sistem Salesforce ini, proses bisnisnya kita akan sesuaikan. Kita akan lakukan, menggali kebutuhan dari masing-masing customer kita, lalu baru kita tuangkan ke dalam sistem. Sehingga, mungkin adaptasi dari yang tadinya belum menggunakan sistem sama sekali atau mungkin sudah punya sistem cuman mungkin belum, di-optimize menjadi sistem Salesforce gitu. Lalu untuk berikutnya apakah ada license per device? Jadi kalau kita license-nya adalah per user, Pak. Jadi tergantung berapa field sales yang akan menggunakan, berapa admin yang akan menggunakan dalam dispatcher itu kita hitungnya license-nya per user per month, kayak gitu. Oke, thank you Jonathan buat jawabannya. Jadi tadi yang pertama, untuk menentukan rute kunjungan ini bisa dari dua arah ya. Nggak harus dari adminnya, tapi bisa juga dari field sales rep-nya sendiri itu ya. Yap. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan lain nih baru. Untuk Salesforce ini, apakah ada yang versi iOS dan Android? Bagaimana dengan lisensinya? Kemudian, apa keunggulan Salesforce ini dengan produk lainnya? Terima kasih. Oke, nanti yang mau jawab dari Jonathan atau dari Mbak Indah dulu nih? Dari saya nggak apa, boleh. Jadi Oke. kalau misalnya Salesforce itu, dia sudah ada, natively Android dan iOS gitu. Jadi, no issue, mau pakai apapun, jadinya udah bisa natively. Tapi untuk, operating system-nya yang ada minimum requirements-nya nih. Jadi untuk, Android, minimal itu Android 7 atau lebih later, dan juga kalau iOS itu iOS 13,4 atau di atasnya, kayak gitu. Oke, lalu untuk yang berikutnya ya, bagaimana dengan lisensinya? Jadi tadi, dia dihitungan adalah per user per month, jadi tergantung dari berapa field sales yang akan menggunakan dan berapa admin yang akan menggunakan gitu. Jadi hitungannya adalah seperti itu. Oke, lalu, apa keunggulan Salesforce dengan produk lainnya? Mungkin, Koyos bisa di slide-nya bisa masukin ke yang Customer 360. Oke. Oke. Nah, jadi mungkin sedikit refreshment lagi nih. Mungkin tadi ada yang belum masuk atau ada yang ke-skip. Jadi, Salesforce itu bukan, satuan gitu. Jadi mereka adalah, suatu platform yang bisa kita explore atau bisa kita expand sesuai dengan kebutuhan kita. Jadinya dalam hal ini, kita menggunakan capabilities dari platform ini. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat sebelah kanan itu ada banyak nih, capabilities yang memang ada dari sisi platform ini. Seperti dari, experience-nya pasti dari mobile applications, dari website, lalu omnichannel dan juga ada bots yang bisa kita gunakan. Intelligence itu kita bisa menggunakan AI yang memang ada di Salesforce untuk, automation, lalu, workflow-nya, personalization dengan customer kita, dengan, kita punya bisnis proses, dan juga, Salesforce itu dia, low code. Jadi sebenarnya kalau kita mau, enhancement, kita mau, kecil-kecilan coba-coba itu bisa. Jadi orang-orang yang bisnis proses pun bisa, meng-update atau meng-enhance sistem ini. Tapi memang, untuk beberapa case lebih disarankan itu orang-orang yang sudah mempunyai experience dalam hal ini. Dan juga at the last itu, single source of truth. Jadi, di sini kita bisa mengintegrasikan multiple data sources untuk melihat, secara 360 degree customer view. Jadi customer itu, kita bisa juga menggunakan customer service, kita bisa gunakan marketing. Tujuannya adalah untuk lebih mem-build, view si customer itu secara keseluruhan. Baik dari mereka punya purchase, mereka punya tadi, visit plan, sudah berapa kali kita visit, lalu kalau misalnya mereka ada komplain, kita bisa kirim juga untuk sisi dari marketingnya. Jadi dengan platform Salesforce itu kita bisa expand kemana-mana nih. Dibantu juga dengan kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat di halaman ini, di jam 4 itu ada analytics yaitu Tableau. Kita bisa hubungkan juga dengan Tableau supaya kita bisa build analytics tool gitu. Jadi kita bisa menghubungkan data yang ada di Salesforce beserta data yang ada di
luar Salesforce gitu. Jadi ini capabilities itu cukup cukup luas gitu. Oke. Mungkin seperti itu sih Pak, keunggulannya dia karena dia platform kita bisa menggunakan modul-modul lainnya ataupun dari sisi platform sendiri kita bisa enhance sesuai dengan kebutuhan. Mungkin mau nambahin juga ya, Mas Jo, dari sisi consumer goods cloud sendiri kan ini karena memang sudah spesifik gitu ya untuk use case-nya salah satu industri yaitu consumer goods. Jadi ada satu lagi yang mungkin dari sisi business value-nya dia lebih cepat untuk fast time to value gitu. Jadi lebih cepat untuk diimplement karena dia out of the box aja udah disesuaikan dengan industri consumer goods itu sendiri. Jadi misalnya dari misalnya objek-objeknya, nanti kayak modul-modulnya atau semuanya itu sudah disesuaikan dengan consumer goods industry. Jadi dia dari sisi implementasi lebih cepat ya, Mas Jo. Oke, thank you, Mbak Ida. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lain nih. Pertanyaannya menarik juga nih. Kendala signal, apakah ini bisa offline mode? Soalnya kalau di daerah, ini kan menjadi kendala nih. Kadang nggak bisa check-in atau check-out karena sinyalnya. Ya, apakah order offline mode ini bisa ternotif nanti ke atasan? Begitu sudah synchronize atau hybrid system, lalu apakah titik longitude dan latitude-nya ini bisa ditentukan oleh user lapangan setelah sudah mendapatkan sinyal? Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya capabilities untuk offline, itu Salesforce bisa. Jadinya Salesforce memang sudah ada ya, kalau nggak salah Mbak Indah, untuk offline mode-nya gitu. Jadi ada beberapa data-data yang bisa kita cache, yang bisa kita simpan supaya itu bisa kita langsung buka tuh di dalam Salesforce-nya, tanpa harus ada sinyal. Tapi mungkin ketika ada kita upload-nya, perlu ada sinyal ya Pak ya. Jadi ketika kita mau upload hasil dari yang kita visit itu, memang harus ada koneksi dengan internet gitu. Mau nambahin juga, kalau kebutuhan untuk internetnya sendiri relatively nggak terlalu demanding, karena dengan sinyal 3G aja sebenarnya udah cukup sih Pak. Gitu ya Mas Jo. Yap, thank you Mbak Indah. Nah, oke. Terus kalau misalnya titik longitude latitude ya, ya jadi kita untuk GPS juga kita bisa capture sih. Jadi untuk titik persisnya itu kita capture-nya adalah by itu titik longitude latitude-nya. Jadinya oh tapi kalau misalnya untuk menentukan titiknya, biasanya kita check in check out itu adalah ketika kita sudah di lokasi bisa langsung kita check in. Tapi untuk update ke sistemnya itu nanti ketika sudah ada sinyal baru nanti akan ke-hit tuh ke dalam sistem. Mungkin seperti itu sih ya, Pak Niko. Oke, thank you Jonathan, Mbak Indah. Ada pertanyaan lain? Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke, dari Pak Gilberto tuh, untuk konektor dengan website eksternal apakah bisa menggunakan sistem apa? Oke, jadi mungkin tadi ini mungkin belum di-mention ya. Jadi Salesforce itu open API. Jadi ya kalau kita mau integrasi dengan sistem apapun, asalkan dari seberangan itu bisa melempar API ke dalam sistem Salesforce itu bisa digunakan. Jadinya ya tergantung apa yang mau dikoneksikan, data apa yang mau di-show dan apa yang mau diintegrasikan, itu bisa kita sesuaikan.
Karena ini open API, jadi Salesforce itu bisa terhubung dengan sistem apa aja ya, Jo ya. Asalpun Betul. sistem tersebut sudah open API juga. Yap. Oke, ada pertanyaan lain? Ternyata kita masih ada waktu nih sekitar 13 menit lagi nih, sampai 11.30. Mungkin ini Jo, ada pertanyaan nih. Gimana sih, seberapa kompleks nih untuk implementasi report dan dashboard di CG Cloud ini? Oke. Jadi sebenarnya kalau by default, Salesforce tuh mempunyai report dashboard yang bisa kita pakai tuh. Jadi dengan data-data yang ada di Salesforce semua itu, kita bisa bikin hasil-hasil misalnya dari hasil kunjungan berapa order yang tercreate, lalu berapa kunjungan yang berhasil, activity yang sudah selesai berapa dan lain-lainnya. Jadi memang by platform itu sudah bisa. Tapi kalau misalnya Bapak membutuhkan analisa yang lebih kompleks atau lebih detail, nah ini kita bisa gunakan Tableau nih untuk mengkoneksikan database Bapak itu dengan Salesforce gitu. Jadi kita hubungkan dengan sistem lain. Nah itu untuk untuk report dashboard yang lebih kompleks mungkin kita bisa pakai itu tuh, gitu. Jadi terus juga kalau misalnya kita mau create report dan dashboard juga sebenarnya simple. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan Excel dengan lama atau mungkin sudah cukup lama berkecimpung di dunia Excel, itu datanya itu mirip, jadi dari hasil keluarannya mirip. Nah, kita kalau misalnya mau membuat report dashboard, itu lebih simpel. Jadi kita tinggal drag and drop doang. Jadi mungkin dari kolom atau row yang mana yang mau kita show, itu tinggal kita drag and drop dan kita show di dalam report dashboard Salesforce gitu. Jadi kita nggak perlu coding, kayak misalnya kita kan kalau di Excel, kita perlu VLOOKUP, kita perlu mungkin hal-hal lainnya, sum, max count, atau hal-hal lainnya itu kita nggak perlu. Beberapa ada kalau misalnya Bapak Ibu mau ada sedikit kayak perhitungan formula di report dashboard-nya, tetapi secara default report dashboard itu tidak seperti itu. Jadi benar-benar tinggal drag and drop field apa atau informasi apa yang mau kita tampilkan, tinggal kita show gitu. Oke. Pada intinya report di Salesforce itu nggak sulit ya Jo ya untuk bikinnya ya. Asalkan datanya udah ada, itu kita bisa tarik untuk menjadi report dan dashboard di aplikasi Salesforce kita ya. Ya, betul. Oke, apakah ada pertanyaan lain nih seputar CG Cloud? Ya, jadi kalau misalnya setelah webinar hari ini, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin mau diskusi nih tentang CG Cloud ini apakah cocok dengan bisnis dari perusahaannya, nanti feel free aja untuk kontak kita nanti via email atau via WA. Nanti kita mungkin akan bisa set untuk meeting ya dengan Bapak Ibu untuk membicarakan diskusi kelanjutannya seperti apa untuk detailnya. Oke, sepertinya sih nggak ada pertanyaan lain nih dari partisipan ya hari ini. Ya. Oke, jadi untuk terakhir ini ada request. Apakah Bapak Ibu bisa menyalakan untuk webcam-nya nih sehingga kita bisa ambil foto screen capture ya atas hasil dari webinar hari ini. Mungkin kalau nggak keberatan bisa dinyalakan webcam-nya. Nanti kita akan capture ya untuk webinar hari ini. Oke, saya lihat udah ada beberapa nih yang menyalakan webcam-nya nih. Oke, masih saya tunggu ya. Kita beberapa saat lagi.
Mungkin Yos bisa stop share screen, Yos. Oke. Oke, sudah ada 12 orang nih saya lihat yang menyalakan webcam-nya. Oke. Dari total kurang lebih ada sekitar 40 peserta ya. Oke, langsung aja ya. Saya akan screen capture untuk peserta hari ini. Oke, bisa di... Oke ya, 1, 2, 3. Oke, saya foto sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you Bapak Ibu buat kesediaannya. Terima kasih buat waktunya hari ini. Kami tunggu kabar baiknya ya, bisa menghubungi kami untuk diskusi selanjutnya nih mengenai consumer CB Cloud ini. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri saja untuk webinar hari ini. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat Indah dan Eni Theo. Thank you for your participation today. Thank Terima you. kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya, see you. See you.